Mahkamah Konstitusi sudah meregistrasi sekitar 135 gugatan sengketa hasil Pilkada 2020. Jumlah ini masih sangat mungkin bisa bertambah, ditutup pada 30 Desember nanti. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin jika kita harus mengevaluasi kira-kira seperti apa kondisi pesta demokrasi kita sehingga setengah pasangan calon pilkada kemudian menggugat ke MK. Siapkah KPU sebagai yang punya hajat menghadapi gugatan ini? Sudah bergabung malam hari ini melalui secara virtual Bapak Idewo K. Dewiarse, Komisioner KPU RI. Pak Wiyarse, selamat malam. Selamat malam, Pak Putri. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung, dan juga ada Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem. Mas Fadli, selamat malam. Malam, Pak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Saya harap Bapak-Bapak sekalian dalam kondisi sehat. Pak Wiyarse, kalau misalnya kita lihat perkembangannya sekarang, pertama saya ingin mengajak kalau misalnya secara evaluasi internal yang dilakukan KPU pelaksanaan Pilkada serentak kemarin seperti apa? Karena tentu kemudian gugatan ini berkaitan dengan hal-hal yang kemudian sudah ditemukan dalam pleno, dan juga tentunya KPU bekerja sama dengan Bawaslu mengetahui, mendapatkan laporan terkait beberapa hal. Baik, terima kasih Pak Putri, dan selamat malam Mas Fadli ya. Jadi secara umum ya, kami melihat memang Pilkada serentak 2020 ini sangat dinamis ya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara, karena ini diselenggarakan di masa pandemi. Namun demikian, menyikapi tahapan ya, perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, tentu kami menghormati itu. Karena konstitusi, kemudian undang-undang dan mekanisme yang ada, itu mengatur tentang hal itu. Nah tentu bagaimana kami kemudian selaku pihak termohon ya, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, itu kemudian mempersiapkan diri dengan baik, pertama tentu untuk menghormati proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua juga adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU ya, sebagai penyelenggara, baik di hadapan hukum maupun kepada masyarakat itu sendiri. Baik, bagaimanapun juga Pak Wiyarse dan juga Mas Fadli, sebagian besar gugatan yang masuk, kalau tidak salah ini berkaitan dengan kecurangan yang TSM ya. Sebagian besar itu. Apa yang bisa kita lihat sebenarnya Mas Fadli dari masuknya gugatan yang cukup besar ini, sekitar 135, hampir setengahnya dari jumlah total pemilihan yang berlangsung tahun ini? Pertama, kalau dilihat secara kuantitas, sebenarnya tidak tepat juga kalau kemudian 135 itu berasal dari semua daerah yang berbeda ya. Tadi saya juga sudah periksa permohonan-permohonan itu ada untuk provinsi itu Sumbar itu ada 2 permohonan misalnya. Kemudian di Kabupaten Karo ya itu ada 2 permohonan juga. Jadi mungkin kalau kita mau melihat daerahnya mungkin kita perlu periksa lagi Mbak Putri nanti BRPK ya. Registrasi perkara konstitusinya diterbitkan oleh MK. Itu yang pertama. Nah yang kedua, soal dalil permohonan yang disampaikan oleh para pemohon ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya memang dari beberapa permohonan yang kami baca ya, memang mayoritas mendalilkan adanya kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam proses penyelenggaraan pilkada, dan itu kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara dari para pemohon maupun para pihak yang kemudian menjadi pihak di sengketa ke MK. Nah, dalam melihat dalil ini sebetulnya, atau dalam melihat fenomena yang dibawa oleh para pemohon ke MK ini, nanti akan kita lihat dalil yang disampaikan oleh pemohon itu akan sangat ditentukan oleh 2 hal sebetulnya. Pertama, sejauh mana dalil itu didukung oleh alat bukti yang relevan ya terhadap dokumentasi yang disampaikan di dalam permohonan. Karena setiap dalil yang disampaikan dalam proses persidangan mesti didukung oleh alat bukti yang kuat. Nah yang kedua, yang paling penting adalah mendalilkan kecurangan TSM maupun mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan atau proses rekapitulasi hasil pemilu, itu penting untuk memastikan apa yang disampaikan oleh pemohon itu signifikan untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses pilkada.
Nah ini kita harus melihat juga cara atau tren MK dalam menyelesaikan hasil sengketa di hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kemudian mendalilkan kecurangan, nanti harus dilihat kalau kecurangan itu terbukti, sejauh mana kecurangan yang berkaitan dengan perolehan suara itu akan signifikan mempengaruhi pemenang pilkada. Jadi dua hal penting itu yang menurut saya nanti penting untuk kita nanti di MK, sejauh mana para pemohon ya sampai sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh CNN di awal ada sekitar 135 permohonan, kalau daerahnya mungkin kita perlu cek lagi ya, yang sudah didaftarkan ke MK. Nah sekarang kan sedang diverifikasi oleh MK permohonan perbaikan yang disampaikan oleh pemohon. Nah sampai nanti pada tanggal 18 Januari ya, itu akan diterbitkan bukti registrasi perkara konstitusi, yang artinya perkara-perkara yang mendapatkan registrasi ini yang kemudian akan diperiksa dalam proses persidangan. Artinya bukti formilnya sudah lengkap kurang lebih. Mas Fadli, adakah yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dari banyaknya permohonan yang masuk ke MK ini? Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mbak Putri, baik dalam konteks penyelenggaraan pilkadanya maupun dalam konteks kanalisasi konflik yang terjadi dalam kontestasi politik daerah itu masing-masing. Karena dalam konteks penyelenggaraan pilkadanya ya memang ini saluran konstitusional yang disediakan oleh mekanisme kita. Nanti tinggal pemohon buktikan apa yang mereka dalilkan, dan KPU wajib untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan pekerjaannya dalam menyelenggarakan pilkada yang jurdil. Artinya KPU mesti menjawab apa yang didalilkan oleh pemohon. Kalau memang ada kecurangan, ada kesalahan, tentu menjadi kewenangan MK untuk memutus dan meluruskan itu. Nah, dalam konteks konflik di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada, proses di MK sebetulnya bisa menjadi salah satu kanalisator untuk tidak terjadinya konflik atau bentrok fisik yang kemudian justru mengganggu keamanan dan stabilitas sosial ya. Artinya para pihak yang merasa keberatan terhadap hasil pilkada mengambil jalur konstitusional untuk penyelesaiannya dengan tidak kemudian membawa konflik ke hal-hal yang memang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan, misalnya dalam bentuk konflik fisik misalnya, atau kemudian gangguan keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Jadi kita patut bersyukur juga 135 permohonan yang dibawa ke MK ini artinya para pihak kemudian menyalurkan upaya hukum yang bisa mereka lakukan untuk menguji dan memperjuangkan haknya. Ini bagian juga dari proses pendidikan demokrasi elektoral kita. Oke, tapi kemudian kita tahu ini sekarang ada tantangannya, bagaimanapun soal waktu penyelesaian perselisihan ini menjadi satu tantangan tersendiri, dan juga bagaimanapun peradilan di tengah pandemi itu kan ini sesuatu hal yang baru dan mau tidak mau harus diadaptasi sekarang juga. Kita membahas itu setelah jeda. Bapak-bapak tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas terkait dengan sengketa atau sengketa pilkada yang perselisihan hasil pilkada yang kemudian saat ini sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada sejauh ini setidaknya ada 135, kami hadirkan informasinya. Di sini ada grafik yang kami sudah siapkan. Jadi ada dari 7 wilayah yang ada 7 perselisihan terkait pemilihan gubernur, ada 114 perselisihan yang didaftarkan, yang terkait dengan pemilihan bupati, ada 14 perselisihan yang didaftarkan terkait pemilihan wali kota. Di seluruh Indonesia totalnya ada 135. Yang saat ini sedang disiapkan oleh KPU apa saja, Pak Wiyarsa? Baik, terima kasih. Jadi kami KPU ya sejak beberapa waktu yang lalu ya telah melakukan sejumlah upaya untuk mempersiapkan jajaran penyelenggara menghadapi tahapan perselisihan hasil pemilihan. Di antaranya misalnya sejumlah rapat koordinasi ya dengan KPU provinsi dan kabupaten kota sudah dilakukan. Kemudian masing-masing daerah juga telah menginventarisir ya potensi permasalahan yang ada. Tentu nanti akan diketahui secara pasti ya setelah pihak KPU selaku termohon itu akan mendapatkan salinan permohonannya. Ya, jadi pada persiapnya penyiapan SDM, kemudian data dan bahan-bahan hukum terkait, saya kira sangat penting.
Selain itu kami tentu KPU RI berkewajiban untuk memberikan supervisi ya, mengatur prosedurnya, mengkoordinasikan dengan MK agar proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai misal dalam hal mekanisme penyerahan jawaban ya dari KPU. Demikian juga dalam hal koordinasi teknis lainnya. Jadi pada prinsipnya tentu KPU akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Teknisnya di tengah pandemi seperti ini bagaimana? KPU sudah berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi soal ini? Maksudnya sudah ada informasi dari Kami Mahkamah Konstitusi? beberapa waktu yang lalu sudah melakukan audiensi ya secara virtual dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam beberapa kali rakor yang diselenggarakan, jadi panitera dari Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan materinya ya. Jadi saya kira ini tentu sangat penting ya untuk memastikan proses persidangan berjalan dengan baik ya sesuai dengan hukum acara yang ada. Jalan dengan itu protokol kesehatan juga penting ya, baik perlakuan terhadap dokumen ya, kami telah memiliki prosedur soal itu ya, sama halnya dengan tata kelola logistik ya, begitu, dan juga bagaimana nanti siapa yang hadir, apa orang jumlahnya, dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Mas Fadli, saya kembali ingin menggali dari kacamata Perludem terkait dengan manajemen konflik di daerah-daerah yang bagaimanapun saat ini sedang memperjuangkan atau masih dilakukan gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun masih akan ada waktu yang cukup lama untuk akhirnya menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah itu. PR terbesarnya apa sekarang? Sementara yang harus dilakukan oleh para pihak tentu saja memastikan para pendukungnya tidak melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah yang tidak diperbolehkan, baik itu dalam norma sosial maupun secara norma hukum. Karena mekanisme untuk kemudian men-challenge apa yang diputuskan oleh KPU atau mekanisme untuk mengupayakan keberatan mereka terhadap proses pilkada itu sudah ada saluran yang baik, proses transparan yang nanti mereka lihat, bisa mereka nilai, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu, baik itu pemohonnya maupun penyelenggaranya, termasuk penyelenggara pemilu, sama-sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan, saya harus memastikan kondisi di daerah itu stabil, tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban, dan kemudian mensosialisasikan atau menyampaikan upaya di MK ini bisa dilihat dan disaksikan secara terbuka. Nah, ini akan jadi poin yang sangat penting dalam proses pendidikan demokrasi kita, agar keberatan-keberatan terhadap proses pemilu itu tidak diselesaikan di jalanan, tetapi diselesaikan dengan mekanisme hukum sesuai dengan prinsip negara kita sebagai negara demokrasi konstitusional. Dan Mahkamah Konstitusi adalah saluran itu. Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi saluran hukumnya yang kemudian saat ini sudah dijalankan oleh beberapa sekitar 135 PHPU sekarang sudah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bagaimanapun Mas Fadli, kita tahu sudah ada sebelumnya sorotan terhadap Mahkamah Konstitusi. Katakanlah ketika menyelesaikan perselisihan pada saat Pilpres misalnya. Ya, yang paling penting juga tantangan dihadapi MK, Mbak Putri. Mahkamah Konstitusi tidak boleh main-main menurut saya, karena ini kan soal menjamin kedaulatan pemilih, membuktikan bahwa atau menguji apakah kedaulatan rakyat itu melalui proses pilkada sudah dilaksanakan dengan luber dan jurdil, dengan demokratis, dengan jujur. Itu yang akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa tantangan, tanpa persoalan. Nah, soal kepastian dan clear-nya cara di Mahkamah Konstitusi, sehingga para pihak yang nanti akan bersidang itu mendapatkan kesempatan dan ruang yang betul-betul adil, dan ada kepastian hukum terkait dengan proses di MK juga perlu dijamin oleh MK. Nah, yang tadi disinggung Mbak Putri menarik ya, misalnya soal pengalaman perselisihan hasil pemilu presiden. Itu kan terjadi perdebatan di persidangan pertama misalnya, apakah permohonan yang akan dijawab oleh KPU sebagai termohon adalah
permohonan yang didaftarkan atau permohonan yang dibacakan, yang notabene beda antara yang didaftarkan dengan yang dibacakan. Nah, hal-hal seperti ini kan potensial menimbulkan perdebatan. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa memastikan mekanisme dan hukum acaranya clear ya, untuk melaksanakan proses ini secara prudent, secara pasti, sehingga tidak ada perdebatan dalam proses hukum acara. Nah, termasuk memastikan integritas semua pihak akan terlibat di dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari hakimnya, mulai dari panitranya, termasuk juga supporting sistem persidangan yang akan nanti memeriksa perkara perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kita punya pengalaman di mana Ketua Mahkamah Konstitusi pernah ditangkap oleh KPK karena memeriksa dan menyelesaikan perkara hasil pilkada. Harus dipastikan tidak terjadi lagi. Kemudian juga pernah terjadi kasus dokumen yang hilang misalnya di proses perselisihan hasil sengketa pilkada juga. Ini juga harus dipastikan tidak terjadi lagi agar trust publik kepada Mahkamah Konstitusi itu bisa benar-benar terwujud, dan itu juga akan memastikan proses perselisihan hasil sengketa pilkada ini bisa menjadi kanalisator konflik yang konstitusional baik bagi para pihak, bagi KPU termasuk juga bagi pemilih. Oke, trust kepada KPU ini juga menjadi sorotan. Sekarang terakhir dari Anda, Pak Wiyarsa. Ya, tentu ya kami akan berupaya karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, KPU pun menghormati proses atau tahapan di Mahkamah Konstitusi. KPU akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya untuk kemudian bisa melakukan kewajiban konstitusional kami selaku penyelenggara di Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kita harus bersama-sama berkomitmen menjaga ya kelancaran dan integritas proses peradilan ini. Baik. Pak Dewo Kadewiyarse Rakesandi, Komisioner KPU, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Mas Fadli dari Perludem, terima kasih juga malam hari ini sudah bergabung. Sehat terus Bapak-Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.